Siapa yang membiarkan manusia ini diusung jadi presiden dengan bekal dokumen palsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa manusia ini yang dibiarkan dengan modal dokumen palsu jadi wali kota, gubernur hingga presiden? Ya, itu pernyataan dan sekaligus gugatan sepertinya yang dilakukan oleh TikToker ini, ya. Dan wajahnya wajah yang kayaknya mirip Jokowi. Kalau itu hampir semua orang akan mengatakan itu wajah Jokowi. Meskipun mukanya sudah babak belur, penuh dengan bisul-bisul, korengan, kadas kudis, semua ada. Ya, itu wajah Jokowi kekinian kelihatannya, bukan wajah Jokowi zaman dulu saat menjadi wali kota. Ya, dia katakan begini, siapa yang membiarkan manusia ini diusung jadi presiden dengan bekal dokumen palsu? Ya. Nah, latar belakang keluarga PKI tapi bisa jadi wali kota Solo, Gubernur DKI, Presiden 2 periode, setelah pensiun dokumennya palsu semua. Nah itu, saya kutip habis-habisan dari pernyataan dari TikToker ini. Ya, kalau itu semua ditanyakan, jawaban mudahnya itu adalah tanya aja sama PDIP, ya kan? Karena apa, pemirsa? Ya, karena PDIP lah ya yang tampaknya ya debut pertamanya itu bersama dengan Jokowi itu di saat Pilkada Solo 2005. Nah, ketika itu Jokowi yang berstatus kader PDIP maju menjadi calon wali kota bersama FX Rudiatmo, ya, yang komisen itu kayak suaminya Inul Daratista, ya. Nah, pasangan itu kemudian sukses memenangkan kontestasi walaupun hanya didukung oleh PDIP, menumbangkan 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga, ya. Nah, kenapa PDIP itu sukses? Nah, ini sebetulnya sejarah Solo itu sendiri, pemirsa. Solo itu memang pernah dipimpin ya oleh wali kota PKI, ya. Dan apa namanya? Sekedar catatan ya, pada tahun 1957 sampai dengan 1958 setelah sukses menggelar pemilihan umum pertama pada tahun 1955, ya, PKI itu menjadi partai yang memenangkan pemilu legislatif daerah di kota Surakarta, dan setelah proses pemilihan di DPRD, Utomo Ramlan terpilih sebagai wali kota Surakarta. Jadi PKI menjadi partai yang memenangkan pemilu legislatif di daerah kota Surakarta. Nah, salah satu kebijakan dari Utomo Ramlan saat itu adalah, ini mengutip Solo Post ya, membangun lokalisasi silir. Lokalisasi itu tempat pelacuran, pemirsa. Silir itu mungkin satu daerah, ya, nggak tahu persisnya, mungkin kalau di Google Map itu masih ada gitu ya. Yang pada tahun 1998 diubah menjadi pasar kelidikan. Nah, posisinya sebagai politikus PKI dan aktivis Lekra kemudian membuatnya menjadi korban pembersihan oleh pemerintahan militer yang berkuasa pasca G30S ya 1965. Ya, karena itulah mungkin ya ini kan sudah banyak diakui dan dikatakan oleh banyak ini. Jokowi juga kan keturunannya PKI kan. Kalau ada orang yang di depan pidato depan DNID itu, kalau fotonya dibandingkan dengan fotonya Jokowi, itu mulutnya itu memang nerongos-nerongosnya itu mirip. Ya. Dan karena itu wajar kalau satu partai seperti PDIP ya yang mungkin banyak mengadopsi orang-orang model beginian itu bisa menang. Ya, mayoritas mutlak ini PDIP itu di Solo itu ya, nasionalis, orang Kristen, Katolik semuanya ada di sana, orang yang abangan dan lain sebagainya, ya, pemakan anjing dan lain sebagainya itu ada di situ semua itu di Solo itu. Tapi jangan lupa juga di Solo itu juga banyak aktivis Islam. Ya, siapa itu Haji Saman Hudi yang Serikat Islam dan lain sebagainya itu juga aktivis Islam itu muncul di Solo, dan karena itu tingkat gesekannya sangat tinggi, pemirsa. Nah, itulah kalau ditanya siapa yang membiarkan manusia ini diusung jadi presiden, itu konsisten yang melakukan itu adalah PDIP.
dari sejak dia menjadi wali kota di Solo, kemudian diusung menjadi gubernur. Nah, saat menjadi gubernur ini sebetulnya beda pendapat nih antara Megawati dengan Taufik Kimas. Ya, Taufik Kimas tuh melihat ini manusia nggak jelas ini, ya kan? Serakahnya terhadap kekuasaan tinggi. Tapi dia sekedar suaminya Megawati. Megawati dasar pertimbangannya bukan mendengarkan nasihat suami, tetapi hasil dari survei. Ya, padahal survei direkayasa dan dibayar oleh oligarki. Ya, termakan survei lah. Ya. Dan akhirnya menang. Belum selesai, jadi capres juga yang mencapreskan itu adalah PDIP. Tetapi memang PDIP itu ibaratnya seperti memelihara anak iblis. Ketika gede, permintaannya nggak dikasih, ya mau dimakan itu PDIP. Ya, karena itulah pemirsa, ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu akhirnya secara resmi mengumumkan pemecatan Jokowi itu dari keanggotaan partai. Dan pemecatan itu dikeluarkan dalam surat keputusan nomor sekian-sekian-sekian ya kepada Joko Widodo. Ya, sadar kalau ini manusia sebetulnya seperti yang dikemukakan oleh Taufik Kimas. Cuma saat itu Jokowi sudah jauh lebih besar. Di belakangnya semua ada Luhut. Luhut itu juga pamannya kan PKI juga kan begitu. Tapi Jokowi menjadi simbol PKI-nya kalau menurut analisis seperti beberapa mantan jenderal purnawirawan kayak begitu. Tapi persisnya saya tidak tahu. Tapi banyak yang sudah mengatakan seperti itu. Ya, tapi kalau bapaknya itu kelihatannya mirip itu yang ada di podium di depannya DN Aidit. Ya, dan itu bukan foto editan. Itu dipertanggungjawabkan oleh Bambang Tri. Jadi seperti itu. Jadi nah, sekarang yang melawan Jokowi tampaknya bukan manusia, tapi makhluk Allah yang kecil-kecil, virus. Ya, dan tampaknya mungkin menghitung hari atau menghitung bulan. Ya, nanti ya nggak tahu apakah sampai berusia 70 tahun seperti sabda Nabi, ya neraka itu dijatuhin batu karena dalamnya tentang dosa-dosanya itu sampai 70 tahun. Dia gambarkan itu adalah nasibnya orang kafir jatuh ke neraka. Seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.